Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Aditya Golda di Jadi Trader. Hari ini kita akan membahas tentang gimana sih gaya trading institusi besar. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, alangkah lebih baiknya teman-teman untuk subscribe dulu channel ini, kemudian klik tombol like dan share video ini ke teman-teman yang lain supaya banyak orang yang dapat manfaat ya. Oke, kita langsung aja masuk ke pembahasan gimana gaya trading institusi besar. Nah, yang jadi masalah adalah sebelum kita ngomong gaya trading institusi besar, kita harus ngerti dulu siapa saja pelaku-pelaku trading forex ya. Nah, yang pertama adalah institusi besar atau bank-bank besar di dunia ya, seperti JP Morgan, kemudian Deutsche Bank, Citibank dan lain-lain gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah perusahaan multinasional. Yang ketiga, forex broker ya. Jadi forex broker itu juga sebenarnya trading juga. Kemudian hedge fund ya. Hedge fund itu lembaga yang dia mencari investor ya. Kemudian di dalam lembaga tersebut ada trader-trader atau kita biasa sebut dengan fund manager. Kemudian investor sendiri dan kita itu sebagai retail trader. Nah, kenapa kita harus mengerti ini? Karena kita harus sadar bahwa transaksi atau harga, harga itu bergerak karena adanya transaksi. Transaksi yang dilakukan oleh big boys, yaitu seperti bank-bank besar di dunia, kemudian perusahaan multinasional. Mereka yang punya dana besar itu yang bisa menggerakkan market. Nah, karena kalau kita pengen bisa profit di market ya kan, kalau kita pengen bisa mengetahui arah harga, mengetahui di mana waktu yang tepat untuk beli gitu kan, kita harus mengerti gimana sih cara bank-bank besar tersebut berpikir gitu kan. Nah, jadi ada dua ya. Pertama kita akan ngomongin dulu kalau gimana bank-bank besar tersebut untuk kalau melakukan pembelian gitu, karena kan kalau di trading forex ada dua, ada buy dan sell ya. Nah, ibaratnya harga sedang turun ya kan, teman-teman bisa lihat itu ada support area, kemudian harga sedang turun ya menuju support area, kemudian ada wave 1. Nah, wave 1 ini tuh disebut dengan akumulasi. Nah, di fase ini itu biasanya bank-bank besar tersebut sedang melakukan pembelian, baik dengan pending order ataupun dengan instant execution. Nah, yang bisa melakukan ini itu hanya bank-bank besar tersebut ya, yang punya dana-dana besar. Gitu. Nah, kemudian biasanya di fase setelahnya ya kan, di wave 2 itu market atau retail trader atau siapapun itu ya yang dananya tidak terlalu besar, mereka masih belum mengetahui ya apakah harga mau berbalik arah atau enggak gitu. Ada juga di sini tuh biasanya para spekulator tuh masih berharap harga masih mau turun gitu. Padahal ini sebenarnya sudah harga murah gitu kan. Nah, kemudian setelah harga turun biasanya harga akan naik lagi kencang. Nah, ini disebut wave 3 atau fase ini disebut dengan fase partisipasi, di mana biasanya retail trader yang alirannya trend follower itu entry-nya di wave ini gitu ya. Nah, pada saat ini juga sebenarnya institusi besar juga ikutan ngebuy ya kan, ikutan beli, di mana di wave yang kedua ya, di pucuk itu yang nomor 2 itu. Nah, kemudian harga otomatis naik tinggi. Kenapa? Karena kita baik institusi besar, baik itu retail trader, ya kan, forex broker dan lain-lain, kita semua biasanya yang alirannya trend following itu belinya di saat seperti ini gitu ya. Atau kalau bisa dibilang kita menunggu konfirmasi ya, itu biasanya entry-nya di sini. Kemudian
wave yang keempat, nah ini biasanya di sini tuh para newbie ini loh, yang mereka nggak belajar dengan baik. Nah, biasanya mereka justru malah ngesel di sini gitu kan. Kemudian fase kelima, nah ini juga di dalamnya ada newbie, kemudian para spekulator juga yang mereka tuh takut ketinggalan. Biasanya kalau newbie itu mereka takut ketinggalan, ya kan. Pada akhirnya mereka nge-buy di pucuk, ya kan. Nah, fase ini itu biasanya namanya fase excess. Kalau di uptrend itu namanya fase excess. Biasanya ciri-cirinya itu harga tuh dia di wave kelima ini itu dia candlenya itu membentuk marubozu gitu. Ya, itu biasanya kemungkinan saat-saat dimana harga itu sudah mulai tanda-tanda akan ada pembalikan arah gitu kan. Nah, kemudian ini yang kalau misal gimana sih transaksi yang dilakukan oleh institusi besar kalau misal melakukan short selling, ya kan. Nah, biasanya harga sudah tembus tadi, ya kan, naik udah kenceng ke resisten area, ya kan. Kemudian nah dia membentuk, nah kalau turun, ya kan, itu bukan akumulasi namanya, tapi fase distribusi. Dimana di fase ini yang bisa melakukan ini adalah institusi besar, ya kan. Biasanya dilakukan dengan pending order di resisten area. Kemudian harga biasanya akan naik lagi, ya kan, atau koreksi, ya kan, tapi tidak melebihi yang pucuk yang pertama, ya gitu. Jadi ini cuma koreksi aja. Nah, biasanya di saat koreksi ini para trader-trader yang profesional itu mereka memanfaatkan momentum, ya, untuk follow the trend. Nah, kemudian mereka entry dan akhirnya wave naik lagi, ya kan. Kita entry bareng-bareng sama institusi, ya, membentuk wave 3 dan di wave ini, ya, sama disebut dengan fase partisipasi, ya. Nah, karena kita ikutan berpartisipasi, itu cara supaya teman-teman mudah ingat. Dan kemudian wave 4. Nah, ini biasanya harga koreksi, kemudian di wave terakhir, ya, ini isinya spekulator newbie, ya kan, yang mereka nggak belajar dengan baik, ya kan. Itu mereka baru nge-sell karena mereka takut ketinggalan. Dan disinilah biasanya namanya fase panik, ya kan. Nah, atau biasa dibilang dengan panic selling. Nah, itu juga bisa. Nah, di fase-fase ini tuh banyak orang tuh udah nggak pakai analisa lagi gitu loh. Mereka cuman ikut-ikutan, oh ini udah saatnya sell nih, gitu. Nah, itu di fase ini. Makanya teman-teman harus hati-hati. Nah, di mana sih institusi bertransaksi gitu kan. Nah, teman-teman bisa lihat ya tadi, ya. Yang pertama adalah di area support and resistance, ya kan, atau awalan wave 1, ya kan. Baik itu fase distribusi atau fase akumulasi, ya kan, tergantung dia buy atau sell. Bisa secara pending order atau instant execution, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah fase partisipasi, ya kan, atau di wave 3. Nah, biasanya trader dengan pola ini itu dia menunggu konfirmasi dulu wave satunya jadi dulu, ya. Wave 1 itu bisa macam-macam, bisa dia berbentuk candlestick pattern, chart pattern, dan lain-lain, ya. Atau mungkin Fibonacci confirmation entry, ya. Itu juga sebenarnya wave satunya, ya. Kemudian kita nunggu wave 2 turun, kemudian kita ambil harga murah dan kita akan naik ke wave 3. Sebenarnya seperti itu teorinya. Jadi apapun
teknik trading yang teman-teman pakai sebenarnya teorinya sama, ya kan? Tinggal bagaimana cara pandangnya gitu. Nah, yang ketiga adalah di luar support and resistance, itu juga bisa, ya kan? Nah, biasanya kalau yang ini itu di saat-saat terjadi news besar, gitu kan? Nah, begini, sebelum teman-teman entry gitu kan, saya menyarankan teman-teman untuk entry bisa pakai pending order di area support and resistance, itu bisa. Jadi kita akan mengikuti gimana sih cara berpikir institusi besar gitu kan, kita ngikutin mereka gitu kan, mereka beli dan jual di support and resistance, ya udah kita ikut pakai pending order tentunya. Nah, yang jadi masalah adalah kelemahannya kita tuh nggak pernah tahu di mana pending order tersebut diletakkan, ya kan? Memang di support and resistance, tapi kan kita nggak tahu kalau pending ordernya di cancel atau enggak. Maka dari itu kita harus menggunakan stop loss, ya. Apapun itu tekniknya harus menggunakan stop loss karena kita tidak pernah tahu pending ordernya institusi itu di cancel atau tidak. Yang kedua adalah kita bisa mengikuti fase partisipasi, ya kan, dengan menunggu konfirmasi. Konfirmasinya bagaimana? Macam-macam, bisa pakai candlestick pattern, Fibonacci confirmation entry, pakai trendline juga bisa, dan lain-lain, ya kan. Tapi kalau untuk fase partisipasi kita harus menunggu konfirmasi dulu, kemudian nunggu wave 2 turun, nah baru kita beli, nah kita langsung follow the trend di wave 3. Itu bisa, ya kan? Bisa pakai instant execution, bisa pakai pending order, tapi kebanyakan orang pakai instant execution ya kalau pakai cara yang kedua. Yang ketiga saya tidak sarankan. Kenapa? Karena kalau teman-teman nunggu news, ya kan, memang biasanya institusi besar tuh ada yang bertransaksi, ada juga mereka yang ngambil barang istilahnya, ya, atau mereka keluar dari market. Itu juga bisa bikin market gonjang-ganjing gitu loh. Nah, yang jadi masalah adalah para institusi besar tersebut atau big boys tersebut itu punya semacam informasi yang kita nggak pernah dapat, atau kita tuh telat dapat gitu ya. Jadi sebelum kita itu sebelum newsnya rilis gitu kan, sebelum newsnya itu ada di Forex Factory misal gitu, itu mereka sudah tahu dulu newsnya apa gitu. Itu yang pertama, sehingga kita tuh telat. Karena apa? Karena mereka punya kayak semacam informasi insider gitu loh, yang hanya mereka yang tahu gitu, sehingga kita pasti telat gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah meskipun mereka punya informasi insider gitu kan, yang hanya mereka yang tahu gitu, kita juga nggak pernah tahu persis mereka tuh sebenarnya pada saat news itu terjadi mereka akan nge-buy atau nge-sell. Berbeda dengan kalau kita misal pakai cara yang satu ya, di area support and resistance atau nunggu konfirmasi. Kita tahu ini mau buy atau mau sell, ya kan? Masalah itu ordernya masih di cancel atau tidak itu urusan lain. Tapi setidaknya kita sudah punya satu pilihan, yaitu ini mau buy atau sell. Tapi kalau misal nunggu news, teman-teman juga nggak tahu kok ini mereka tuh sebenarnya mau nge-buy atau mau nge-sell. Maka pada saat itu terjadi, tindakan spekulasi itu benar-benar terjadi ya di kalangan para trader. Makanya saya tidak sarankan gitu ya. Oke, sekian dulu ya. Jadi itu, semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe juga, kemudian klik like ya kan, kemudian komen juga kalau merasa ada pertanyaan, dan share video ini ke teman-teman yang lain supaya banyak orang yang dapat manfaat ya. Oke, see you for the next video and goodbye.